Dari properti perspektif from Gen Z yang dirilis oleh Jakpad, 36% dari 587 responden enggan membeli dan ingin menyewa properti. Kalau saya pribadi nih Pak, sebagai perwakilan Gen Z, ala-ala nih Pak, Gen Z, memilih membeli properti tapi justru malah nggak di pusat kota. Jadi banyak nih pertimbangan sekarang Gen Z dalam memilih properti. Sebenarnya bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Ya, jadi memang saat ini sedang ada satu fenomena di mana Gen Z ini merasa bahwa harga properti sudah terlalu tinggi. Sehingga mereka merasa bahwa kita tidak akan bisa beli rumah. Sampai kapanpun Sampai tuh ya kapanpun. Pak ya? Karena mereka merasa penghasilan mereka dengan harga rumah yang semakin naik itu tidak sepadan kenaikannya. Sehingga itu jadi satu fenomena di kalangan Gen Z. Sehingga itulah yang membuat hasil survei tadi tercermin ya bahwa ada sebagian cukup besar gitu ya, mereka merasa bahwa kelihatannya sulit untuk beli rumah gitu. Nah, tapi sebetulnya pada kenyataannya kita mungkin bisa melihat milenial ya. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu pada saat milenial itu pada usia Gen Z sekarang di usia awal-awal bekerja, mereka pun sama punya persepsi yang mirip bahwa mereka kelihatannya tidak berminat beli rumah. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, pada saat mereka kemudian sudah menikah, berkeluarga, betul, prioritasnya jadi berbeda dan kelihatannya rumah itu menjadi salah satu kebutuhan, sehingga mereka akan mengusahakan gitu ya untuk membeli rumah. Tapi memang tidak semua tentunya ya, karena tadi pemikiran-pemikiran baru terkait dengan sewa yang memang lebih menguntungkan. Kemudian dengan bagaimana mereka membandingkan antara sewa dan beli itu sudah cukup terbuka gitu ya, sehingga mereka punya pilihan. Tapi saya melihatnya bahwa sekarang Gen Z memang saatnya itu belum punya pemikiran yang firm bahwa mereka itu harus punya rumah saat ini. Karena tadi mereka merasa bahwa kayaknya saya belum mampu gitu ya. Nah tapi beriringnya waktu, saya melihatnya kembali bahwa akan ada switching mindset ya, karena milenial pun pernah mengalami masa itu gitu. Apalagi kalau kita lihat Gen Z sekarang mungkin ya masih SMA, masih kuliah, jadi pemikiran untuk memiliki rumah masih belum perlu gitu ya. Gitu. Lalu backlog kepemilikan rumah di Indonesia nih Pak mencapai 12,7 juta. Nah, apakah ada melihat adanya pergeseran perilaku konsumen dari Gen Z juga memicu tingginya backlog saat ini? Berarti kalau ada pergeseran ini kan minat pembeli rumah minat membeli rumah yang turun bukan hanya dari Gen Z tapi dari generasi sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebetulnya kalau kita bicara backlog, perhitungan backlog ini memang cukup simple ya, kalau nggak salah memang melihat bahwa orang yang sudah menikah atau orang yang dari jumlah penduduk dikurangi dengan jumlah rumah yang ada gitu ya. Mereka memang tidak betul-betul melihat siapa yang memang butuh rumah, siapa yang enggak gitu ya. Tapi memang ada syarat-syarat perhitungannya. Nah, kalau saya melihat kalau Gen Z itu belum masuk sih ke backlog sebagian besar ya, karena mereka memang bukan generasi yang sudah masuk ke dalam angka hitungan backlog. Jadi saat ini belum, tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan 5 tahun lagi udah masuk tuh Pak. Udah masuk ke hitungan backlog. Sebetulnya pasti ada hitungan-hitungan ini di mana tadi aja milenial mungkin sebagian tetap misalkan mereka belum minat beli rumah, ada yang lebih suka sewa gitu ya. Itu tentu akan mempengaruhi hitungan backlog. Tapi kembali bahwa kami melihatnya pada saatnya mereka tentu akan berhitung memang mana akhirnya lebih baik untuk masa tuanya pada saat keluarga, apakah anak lebih baik dikasih rumah gitu-gitu, akan sedikit banyak mengubah persepsi dan hopefully si backlog ini akan berkurang juga. Oke, dan apakah PPNDTP ini sebenarnya nggak begitu menarik kali ya Pak ya untuk generasi Gen Z ini? Karena kebanyakan dari mereka dan yang pernah kita survei juga, Gen Z ini memilih lebih baik survive aja dulu Pak. Ya. Instead of beli rumah baru gitu. Setuju. Kalau itu setuju. Karena gini, mereka saat ini tadi kembali karena mereka penghasilannya
itu mereka kalau berhitung itu udah habis gitu, dipakai sehari-hari. Mereka nggak bisa nyisain uang untuk beli cicilan rumah gitu ya. Mereka tidak membayangkan gitu bahwa saya harus menyiapkan uang per bulan berapa juta untuk membeli rumah. Sehingga tentunya program itu yang terkait dengan PPN subsidi itu bukan menyasar Gen Z kalau saya melihatnya. Itu memang lebih ke arah milenial maupun generasi di atasnya yang memang saat ini either mereka itu adalah end user yang merasa bahwa kemarin udah sempat nabung tapi kok harga naik terus dengan PPN-nya turun, artinya ada diskon ya. Mereka melihat wah kesempatan untuk beli rumah atau untuk investor juga. Karena memang properti ini juga mau nggak mau tumbuh karena investor. Nah, investor ini kemarin belum bergerak karena harga itu rasanya sulit untuk naik gitu ya. Investasi sekarang di properti itu tidak menghasilkan gain yang diharapkan. Tidak setinggi sebelum pandemi ya Pak ya? Betul. Sehingga kalau ada satu certain discount ya dalam bentuk PPN ini membuat end user dan si investor ini juga masih mau masuk lagi ke properti. Saya rasa pemerintah melihatnya yang penting ada pergerakan di walaupun baby step. Betul, walaupun baby step. Tapi at least ini mendorong orang untuk melakukan pembelian di properti. Berarti bisa dikatakan Pak, sekarang tuh memang realitanya harga rumah jika dibandingkan dengan upah, pengeluaran, ini memang jomplangnya udah jauh sekali ya Pak ya. Nggak usah kita berbicara di Jakarta deh Pak, tetapi kan kalau kita menyisir ke wilayah lain, mungkin harga lebih murah, tetapi kan upah yang diterima juga lebih murah Pak. Pengeluarannya juga memang lebih murah, tapi kan penerimaannya lebih sedikit. Bagaimana Anda melihatnya? Betul. Kami sih memang melihat bahwa harga rumah relatif secara keseluruhan sudah jauh di atas kenaikan dari penghasilan masyarakat ya. Walaupun memang saat ini kami melihatnya bahwa kalau seandainya si masyarakat ini melihat pemerintah itu sebenarnya sudah menyediakan perumahan-perumahan yang sebetulnya affordable dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat karena lokasinya terlalu jauh. Misalkan sekarang kita kerja di Jakarta tapi rumah yang murah itu bisa 2,5 jam gitu ya. Rumah-rumah subsidi itu memang sangat jauh ya. Betul. Sehingga itu di luar dari ekspektasi terutama generasi Gen Z. Di mana mereka terbiasa hidup nyaman dengan misalnya dengan orang tuanya yang sudah mapan gitu ya. Singkat, mobilitasnya ke fasilitas-fasilitas yang ada di kota ini sangat baik saat ini, disuruh pindah ke lokasi yang relatif jauh tentunya mereka reluctant ya. Nah, ini yang membuat ekspektasi mereka terhadap rumah-rumah yang affordable itu nggak nyampe gitu ya. Sehingga pemerintah akhirnya ya rumah-rumah tadi lebih cocok untuk orang-orang yang memang mungkin bekerjanya daerah pinggiran. Daerah situ jadinya mungkin di daerah kawasan industri gitu ya. Atau beberapa juga terpaksa ya. Jadi mungkin level-level di perkantoran yang memang saat ini masih di UMR, mau tidak mau terpaksa mereka harus ke sana dengan menurunkan ekspektasi dan ego.